Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you are good condition. Baik anak-anak, kita bertemu lagi pada pelajaran tematik. Masih di tematik 5H ya, di subtema 3. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya silahkan persiapkan terlebih dahulu buku paket tematik kalian dan juga alat tulisnya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari diantaranya yaitu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, membuat peta pikiran tentang informasi penting pada teks non-fiksi, menceritakan keuntungan dari adanya keragaman kegiatan ekonomi, menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain, dan menuliskan informasi penting dari teks non-fiksi dalam bentuk diagram, serta mendiskusikan manfaat adanya keragaman kegiatan ekonomi. Silakan kalian buka halaman 92 pembelajaran 3. Nah, di halaman 93 di situ ada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu terdiri dari 3 jenis, diantaranya yaitu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Untuk penjelasannya, kalian bisa simak video berikut ini. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kalian bisa lanjut ke halaman berikutnya. Kebutuhan manusia beragam dan berbeda-beda. Perbedaan kebutuhan manusia menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi beragam juga. Kegiatan ekonomi biasanya menyesuaikan dengan kenampakan alam dan sumber daya alam di sekitar. Perbedaan kegiatan ekonomi di setiap wilayah bukanlah penghalang untuk bersatu. Justru dari perbedaan kegiatan ekonomi itu bisa mendatangkan keuntungan satu sama lain. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke pembelajaran 4, halaman 98. Terdapat macam-macam usaha yang dilakukan manusia. Ada yang menjadi nelayan, petani, pedagang, karyawan, pegawai, pengusaha, dan lain-lainnya. Coba kalian bayangkan,
Jika manusia tidak melakukan kegiatan ekonomi, kebutuhan tidak akan dapat terpenuhi sehingga kesejahteraan pun tidak dapat tercapai. Oleh sebab itu, kita harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, berikut ini adalah sikap yang baik dalam menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Di antaranya yaitu yang pertama, menghargai usaha ekonomi orang lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan upah atau imbalan yang sesuai dengan kesepakatan jumlah dan waktu pembayaran. Kemudian, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan atau mengembangkan kegiatan ekonomi. Lalu, kemudian melakukan persaingan usaha secara sehat. Misalnya, tidak boleh merusak harga untuk menarik pelanggan. Lalu, berikutnya, meniru dan meneladani sikap baik orang lain dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, kegigihan dan semangat dalam menjalani kegiatan ekonomi. Nah, itu harus kita tiru dan harus kita teladani, gitu ya. Lalu berikutnya yaitu diagram. Kalian bisa buka halaman 100. Diagram merupakan gambaran buram atau sketsa yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu. Hal utama yang perlu dilakukan sebelum membuat diagram diantaranya yaitu menentukan ide pokok serta informasi penting dari teks yang dibaca atau teks yang didengar. Kemudian setelah itu tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks tersebut menjadi poin-poin. Lalu barulah kamu dapat menuliskannya ke dalam diagram. Untuk contoh diagramnya kalian bisa lihat di halaman 100 ya. Jadi itu adalah contoh diagram yang berisi tentang informasi penting dari teks yang ada di halaman 99 dan 100 yang berjudul Usaha Pengolahan Limbah Kayu. Nah, lalu berikutnya ada manfaat adanya keragaman kegiatan ekonomi. Usaha pengolahan limbah kayu melibatkan banyak pihak yang memiliki peran masing-masing. Setiap peran tersebut tidak kalah penting dibanding peran yang lain. Pihak-pihak yang berperan antara lain ada industri kayu sebagai pemasok bahan baku, ada perajin, ada pengusaha, karyawan, jasa ekspedisi, eksportir yang menjual ke luar negeri, dan lain sebagainya. Nah, setiap pihak juga memperoleh keuntungan. Misalnya, pengusaha memperoleh keuntungan dari hasil usahanya, sedangkan karyawan memperoleh gaji dan keterampilan. Seperti itu ya. Jadi, masing-masing pihak ini mempunyai peran dan juga mempunyai manfaat atau keuntungan yang didapat. Oke, itu saja materi tematik kita hari ini. Untuk kesimpulan dari penjelasan pembelajaran 3 dan 4 subtema 3 tematik 5H, yaitu kegiatan ekonomi terdiri dari 3 jenis, yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Lalu distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Kemudian konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan nilai suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik anak-anak, itu saja materi tematik kita hari ini. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak-anak semua serta ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.